Ya, selamat malam Jebret Team, barengan sama Dias Danar, juga ada Mas Hanif Arjuni hari ini seminggu setelah perhelatan Liga 1 Indonesia selesai ya Mas Hanif ya. Ya. Tapi seru banget timeline sosial media tentang Liga Indonesia, rame diperbincangkan perihal masalah transfer pemain ya. Banyak banget, setelah beberapa hari lalu kita sempat ngobrol sama Pak Yo juga ya mengenai mega transfer PSIS. Sekarang banyak juga udah pada posting di Instagramnya, dari mulai Arema langsung borong 4 pemain. Persib Bandung pun juga sudah melepas 6 pemainnya, termasuk yang terakhir ada Bruno ya. Nah, Ya. nanti kita coba akan ngobrol tentang Persib hari ini Mas Hanif. Buat Jebretin Ya. yang lagi nungguin, kita juga udah banyak komen ya di Instagram, di Twitter kita, bahas Persib dong, bagaimana skuadnya musim depan atau apa yang bisa dievaluasi dari musim lalu. Hampir juara itu bisa dibilang. Bisa dibilang karena terpleset di detik-detik akhir atau di ya pertandingan-pertandingan terakhir. Ini pengen tanya ke Mas Hanif dulu. Mas Hanif, kalau dari musim kemarin untuk Persib Bandung, sebenarnya kelemahan itu ada di sektor mana? Atau gini, udah update kan Kambuaya dan Irianto. Ya. Nah ini gimana? Gue pengen tanya dari performanya dulu sama setahun ini deh di musim kemarin. Ya, ini yang menarik ya, satu tim bagaimana penampilan Persib si musim kemarin. Kita tahu bahwa awalnya Persib menjadi salah satu kandidat yang begitu kuat masuk di tiga besar. Bahkan di awal-awal begitu mudah mendulang kemenangan. Tapi ada kecenderungan ketika tim lawan sudah bisa melihat dua pemain, Rashid dan juga Marco dikunci, ada perkembangan, ada kemungkinan sudah terbaca permainannya. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan di putaran kedua sudah ada perbaikan. Tapi sayang gagal untuk bersaing dengan Bali justru di atas pekan ke-30. Berarti masalahnya kurang lebih adalah kedalaman skuad. Jadi kalau Mark Klok dan Rashid dikunci kayaknya udah mulai terbaca Bukan permainan atau kedalaman gimana? squad ya. Kita tahu sempat banyak dalam satu pertandingan ada banyak pemain Persib yang terpapar dan yang diturunkan dianggap sebagai pemain cadangan yang dianggap kartu itu disebut sebagai tim rompi. Nah, kalau nggak salah pertandingan melawan Persikabo. Tapi mereka tampil dengan konsistensi luar biasa. Bahkan gaya permainannya saat itu tidak begitu dikenal. Justru dengan pemainnya selama ini banyak di bangku cadangan, permainannya berbeda. Jadi malah fresh lagi ya. Dan tidak terlalu monoton. Banyak media yang memuji bahwa dengan skuad yang disebut skuad B atau tim rompi, mereka malah tampil meyakinkan. Itu yang saya pikir justru harusnya menjadi satu, bagaimana di trigger berikutnya menjadi satu yang bisa diperhatikan. Nah, trigger berikutnya kita langsung ngobrol aja kalau gitu, sudah bergabung barengan sama kita. Ini ada langsung ke direkturnya. Jadi udah valid nih nanti info-info yang dari Jebret Media hari ini ya. Ada Bapak Teddy Cahyadi, selamat malam Pak. Halo Pak. Selamat sore. Yes. Selamat malam ya. Selamat malam, sorry. Tadi dengan Hanif sama siapa ya? Sorry. Sama saya Dias Danar Pak. Dias, sama Dias. Sorry. Saya Hanif, Pak Teddy. Selamat malam. Selamat malam Mas Dias, Mas Hanif sama Mas Radot. Ini jangan-jangan masih di Bali nih, mengira masih malam ini. Nah, di Jakarta. Cuman tadi saya sedikit mengomentari komentar Mas Hanif tadi. Mas Hanif sebagai LIB atau sebagai di Depdagri ya ini? Karena sejak main di Bali jadinya turun tuh Mas Hanif. Kalau di sini berarti jadinya udah. Jadi bukan karena kedalaman squad sebenarnya. Ya. Kalau saya di sini, beda. Jadi Pandir dari Depdagri, Pak Teddy. Jadi ada faktor-faktor tertentu sebenarnya. Oke, kita langsung bercanda. Oke. Asik Mas tadi, asik kok. Pak Teddy, kita langsung ngobrol tentang performa musim lalu dulu. Sebelum kita ngebahas tentang bursa transfer yang lagi rame juga, ditanya sama fans, sama juga teman-teman media ditunggu juga ya. Tapi kita pengen tahu musim lalu untuk musim depan apa yang sangat menjadi evaluasi dari Persib Bandung sendiri. Tapi hasil ini kan juga nggak jelek gitu. Hasil ini bagus, tetap melenggang ke Asia, mewakili Indonesia juga. Pak Teddy silakan. Iya, sebenarnya memang secara hasil kita sangat bersyukur dengan hasil di posisi kedua kemarin. Di tengah semua hambatan, tantangan, di tengah situasi pandemi, kompetisi yang tidak normal, main dengan sistem bubble, di pekan-pekan tertentu banyak sekali pemain yang kena COVID, tetapi semua itu kita mencoba untuk bermain maksimal, berpikir positif, bersikap positif, kemudian dengan semangat untuk pantang menyerah untuk bisa menyelesaikan kompetisi ini, dan syukur alhamdulillah kita diberikan hasil yang maksimal adalah di posisi kedua. Jadi kita sangat bersyukur kita bisa kembali ke Asia untuk AFC tahun berikutnya. Yes.
Ini Pak Teddy Cahyono, kita pengen tanya tentang sekarang adalah skuad atau pemain baru yang baru didatangkan, ini baru 2 yang sudah diinformasikan atau sudah diberikan Ya, kepada teman-teman media, yaitu Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah ini gimana nih Pak? Gimana sekarang kondisinya 2 pemain ini, dan juga ada 6 ya, so far 6 pemain yang dilepas ya Pak Teddy? iya so far baru 6. Baru 6, berarti ada lagi Pak, siapa-siapa lagi? Mungkin nggak tahu karena kan proses ya. Ada beberapa, ini sangat lazim lah di dunia sepak bola profesional, di mana pada saat ada beberapa pemain yang memang kontraknya habis, Ya, pasti meskipun pemain tersebut masuk dalam skema untuk proyeksi ke depan, tetapi pada saat proses negosiasi mungkin ada ketidaksepakatan dan lain-lain, mungkin ada tawaran dari klub lain, ada tantangan yang pemain cari di tempat lain. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi ada kemungkinan bisa berhasil atau tidak gitu dari Oke. sisi negosiasi dengan pemain. Ya. Kalau kita lihat kan ini yang didatangkan baru pemain tengah ya, itu Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Kenapa Pak? Alasannya menjadi sangat penting di awal-awal transfer ini langsung pemain tengah duluan nih Pak. Dan namanya adalah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto yang berlabel Timnas. Ya, kebetulan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto memang 2 pemain yang kita sudah secure, kita sudah mendapatkan tanda tangan dari kedua pemain yang bersangkutan, sehingga kita bisa umumkan. Kalau pemain-pemain yang belum bisa dapatkan tanda tangan, pasti kita belum bisa umumkan secara publik. Yes. Kalau dari ini strategi sendiri lini tengah dulu diperkuat dengan melihat dari musim lalu atau gimana nih Pak? Bukan, jadi memang ya tadi karena memang secara urutan kita baru bisa mendapatkan 2 pemain ini, jadi ya 2 pemain ini yang baru kita umumkan dulu gitu. Nah, Nanti ke depannya dengan berjalannya waktu, apabila kita sudah mendapatkan pemain lain, pasti kita akan umumkan. Mas Hanif silakan, ada yang mau ditanya? Biasanya ngobrol sendiri nih. Iya. Kenapa Mas Hanif? Iya, biasanya kita asik ngobrol sendiri Pak Teddy. Sekarang momentumnya berbeda ini. Iya, kita momennya Pak bebas. Teddy, ini sedikit flashback ke belakang. Saya kan juga sering, bahkan kalau dilihat di banyak pertandingan di Liga 1 kemarin, pertandingan yang melibatkan Persib, ini di lapangan sekaligus pada saat preskon, itu termasuk pertandingan yang paling banyak diliput media Pak. Yes. Ya, itu bahkan di on the spot aja rata-rata 15 sampai 20. Kalau yang online lebih banyak dari itu. Nah, dari obrolan teman media itu ada sedikit ini seloroh atau mungkin kritikan gitu ya, bahwa pemain Persib itu di pemain cadangannya pun di tim lain sebenarnya bisa menjadi pemain inti. Tapi dengan prestasi yang seperti kemarin dianggap kurang. Itu gimana Pak Teddy? Ya sebenarnya gini, pemain-pemain yang ada di kita sebenarnya kita mempunyai pemikiran bahwa semuanya mempunyai kualitas yang sama. Jadi siapapun yang ada di dalam skuad kita itu punya kualitas yang sama dan mereka harus siap pada saat diberikan kesempatan untuk bermain. Jadi contoh yang paling nyata adalah pada saat kita melawan PS Tira Persikabo, di mana pada saat itu kondisinya banyak sekali pemain utama yang kena positif COVID. Mungkin Mas Hanif juga tahu sendiri lika-likunya seperti apa pada saat itu. Keseruannya ya Pak, keseruannya. Perjuangannya sampai jam 2.30 pagi kita masih telepon-teleponan untuk mencoba untuk menunda pertandingan sampai kemudian jam 7 dilakukan tes ulang ya dengan segala macam cara ya. Lika-likunya lah pada saat itu ya, dan akhirnya kita harus bermain juga. Tetapi ya tadi kesempatan bagi pemain-pemain yang memang belum pernah bermain dan mendapatkan kesempatan bermain dan mereka bisa gunakan kesempatan itu dengan baik, dan akhirnya ya udah kita semua bisa melihat bahwa seorang Kakang memang punya kemampuan dan mentalitas yang baik untuk bisa bermain di tim senior. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat baik, sangat positif bagi pemain-pemain yang lain bahwa semuanya harus siap bermain pada saat dibutuhkan, pada saat ditunjuk oleh tim pelatih, tunjukkan dengan kemampuan terbaik untuk bisa mendapatkan tempat-tempat
di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, Ya. Pak Teddy, kita pengen tanya saya terkait dengan tadi ya, transfer yang sudah dilakukan oleh Persib Bandung, yaitu Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Pak, kalau boleh tahu nih, berarti pada bertanya juga, nilai transfernya berapa Pak? Apakah ini, tadi sempat ngobrol sebelum kita tayang ya, sebelum kita on air hari ini sempat ngobrol, kok biasanya pemain itu tuh kontrak setahun. Nah kalau untuk kondisi dua pemain ini di Persib gimana Pak? Apakah jangka panjang atau setahun Ya, dan gimana Pak? kontrak pemain ini semuanya jangka panjang. Oh, yes, Dan jangka memang panjang. mungkin Persib salah satu pioner yang melakukan kontrak pemain jangka panjang. Itu kita sudah lakukan dari tahun mungkin 2014-an. Itu pemain-pemain itu kita kontrak jangka panjang, pemain-pemain muda yang punya potensial. Itu kita selalu kontrak jangka panjang dengan dasar pemikiran bahwa kita ini membangun suatu tim. Kita tidak mau pada saat kita membangun suatu tim, pada saat kita udah bangun di tahun berikutnya pemain-pemain ini pindah ke klub lain. Itu menjadi menjadi PR lagi bagi tim pelatih untuk membangun suatu tim dengan pemain-pemain yang baru gitu. Jadi makanya kerangka tim akan tetap sama. Jadi pemain-pemain tambahan adalah untuk menambah sektor-sektor yang kita anggap kurang Oke. tim kita. Tadi di pertanyaan-pertanyaan tapi belum dikasih tahu Pak, mahal apa enggak Pak? Kenapa? Mahal atau enggak nilai transfer ini Pak? Mahal mungkin Bung Valen yang paling tahu tuh kalau soal mahal atau enggak. Oke, kalau dari segi bisnis pemain Yang jelas katanya sih di atas 5M ini kontraknya. Jadi mungkin di 8 sampai 9M ini dia. masing-masing pemain tuh ya Bang ya. Ya yang beredar di pasaran begitu. Karena saya dengar kan Persebaya juga sebenarnya pengen perpanjang, cuma kan namanya profesional mungkin ya. Iya. Ada Dia penawaran tanyain- yang lebih Dia bagus. tanya Mungkin lagi loh. dong, Bung Valen. Dia tanya ke Bung Valen lagi dong, 89M itu untuk berapa tahun? Nah, Bang Valen dapat Jangan-jangan buat 5 tahun. Bang Valen dapat kabarnya berapa tahun? Makanya kalau kita kan dapat rumor kalau langsung ada Pak Teddy kan langsung kita bisa dapat kan. Pak, tapi dari segi bisnis di kontrak jangka panjang secara bisnisnya gimana Pak? Kita pengen tahu juga untuk skuad yang sudah dimiliki Persib Bandung saat ini gitu. Apakah ini juga strategi juga dari Persib Bandung kayak tadi salah satu tim yang paling banyak diliput oleh media mungkin juga bisa jadi daya tarik untuk sponsor mungkin. Itu ada strategi khusus nggak sih Pak kesananya Iya Pak? sebenarnya kan gini, memang Persib Bandung mungkin dari sisi jumlah fans memang yang paling besar di Indonesia. Setuju. Iya. Iya kan, jadi data kita menunjukkan kita mempunyai 22 juta fans. Itu nomor 1 di Asia dan nomor 23 di dunia sebenarnya. Even Wow. kadang-kadang engagement kita itu bisa top 10 di dunia untuk bulan-bulan tertentu, sebenarnya tergantung dari eventnya. Nah, ini kemudian juga yang menyebabkan kenapa Persib selalu mendapatkan penayangan di TV itu selalu jam prime time. Prime time betul. Prime time di mana kemarin saya juga minta tolong Mas Hanif ini nggak adil dong, masa kita main jam 8.30 Terus 8.30 artinya kan di 8.30 WIB itu kan 9.30 waktu Bali. 9.30 Wita itu selesai kan artinya jam Setengah 11.30 jam 12 ya kan, belum cooling down, terus kemudian ada press conference gitu, jam 1 baru selesai, balik ke hotel, 1:30 pemain makan, udah keburu sholat subuh, udah nggak tidur lagi tuh. Jadi ada hal-hal seperti itu ya, memang kadang-kadang memang tidak ideal, ya tapi mungkin itu menjadi catatan lah supaya di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa menjadi bahan evaluasi lah, supaya bisa lebih rata. Kecuali kalau memang mainnya jaraknya tidak terlalu mepet dekat ya. Kalau pada saat situasi normal kan dulu kan seminggu sekali lah kita main itu it's fine. Tapi kemarin kan 3 hari sekali, artinya kalau esokan harinya nggak tidur, recovery-nya nggak ada, terus kemudian 2 hari kemudian main, wah itu sih berat sekali lah. Oke, Mas Hanif gimana Mas Hanif? Menanggapi? Boleh dong ya di sini jadi langsung ditanggapi. Boleh lah, Mas Hanif pakai 2 topi nih di sini. Pak Teddy yang bilang ya. Tanggapi dong Mas Hanif. Saya diundang sebagai pengamat Pak tadi. Oke. Yang jelas memang pertandingan yang melibatkan Persib memang salah satu menjadi yang
paling banyak ditonton. Jadi ada kalau kita menyebutnya The Big Five ya, itu Ya. sebagai satu jaminan pertandingan yang memang banyak ditonton dan juga salah satu perhatian utama bagi sponsor. Yes. Jadi ada trigger tersendiri. Waduh, jadi buka semuanya. Eksklusif hanya di Jebret Ya, Media. tapi Terus? ini Pak Teddy, sekali lagi ini mewakili ini ya, mewakili teman media juga netizen. Nah, dulu awal musim sekitar 110 pertandingan, saya kan sering ngobrol dengan teman-teman yang tahu tentang taktikal. Kebetulan Pak Teddy juga tahu lah siapa dia, Ya. siapa yang kandidat juara. Dia masih menyebut Persib, Pak. Masih menyebut Masih Persib menyebut ya. bahkan juara Persib. Tapi pertanyaan yang sama saya ajukan di pekan ke-20 ke atas, Persib jawabannya belum tentu. Saya tanya sekali lagi, alasannya kenapa? Terlalu menonton permainannya. Nah, kira-kira Pak, untuk musim depan, biar jawabannya berbeda, mungkin ini yang teman-teman media dan teman-teman netizen pengen tahu. Tunggu juga ya. Seperti apa, Pak? Iya. Seperti Enggak, apa? sorry. Nah itu Maaf Pak kalau Teddy, nanya- maaf Pak Teddy, ini maksud saya dia nggak nyambung nih. Yang dimaksud Pak Teddy, lain kali ngasih jadwal Persib, jangan begitu iya terus. dong. Iya. Jangan Jangan malah gitu. terus. Udah tak Tapi jelasin tadi. gini. Enggak, Anda nggak menjelaskan, Anda balikin lagi. Belokin lagi. Kan tak jawab, saya di sini Loh, sebagai bukan, pengamat, Pak. karena saya juga jadi siaran Persib terus, saya dibilang jadinya bobotoh. Tuh kan tadi dimancing-mancing lagi kan. Oke, Bung Valen waktu Iya, Pak. Persija lawan Persib kan yang membawakan kalau nggak seingat saya Iya. lah ya. Iya Pak. Dan itu kan ratingnya 26,3 loh. Saya cek sendiri ke Pak Wow. Ikin waktu itu. Iya. Rating 26,3 dan besoknya langsung di rerun. Wow. Iya kan? Besoknya loh 7.30 diulang loh. Iya, suara saya lagi tuh Pak. Yang main masih sama juga tuh Pak. Makanya tapi bayarannya nggak double kan itu. Ya, saya juga ada concern saya juga sih Pak di situ. Oke. Pak Teddy Udah kalau tak belokin, balik lagi. Iya, maksudnya gitu. Pertanyaannya kenapa pas di pertandingan terakhir barulah Persib main sore? Saya juga hostnya. iya. Saya juga yang bikin lapangan. Iya kan begitu. Jadi mungkin Pak Teddy concernnya di situ, mungkin di season depan kan ya Beda. nggak gitu terus. Nanti Yoi. penjelasannya ketika saya tidak dulu di sini. Oh, Beda lagi. beda. Tapi ntar kita boleh sambil ngeliput juga lah. Pak Teddy sedikit ya, tidak ada Bang Valen juga bergabung sama kita. Tapi Pak boleh dong eksklusif untuk Jebret Media. Spill boleh Pak, inisial atau nama selanjutnya setelah Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto Pak Teddy. Ada nggak kira-kira nama-nama yang boleh di-spill di eksklusif di sini Pak? Kita belum bisa menyebutkan nama sebelum kita bisa mendapatkan tanda tangan. Karena tahu sendiri kan, maksudnya pemain-pemain ini kan semua klub berebut ya Iya. pemain, apalagi Iya. dengan adanya klub-klub baru, ya kan. Sedangkan jumlah pemain ya itu aja, ya kan. Jadi ya memang kita jadi berebut untuk mendapatkan tanda tangan dari pemain-pemain yang kita bidik sebenarnya. Jadi ya kita inilah berusaha sebaiknya lah. Berarti Jadi, di belakang begitu. panggung lagi rame nih ya? Lagi rame di Wah, belakang panggung. semua klub lagi bergerilya sekarang. Semua sebenarnya. klub ya? Berarti Semua klub. yang untung pemain sama agent nih ya Pak Teddy ya. Yang untung pemain dan agent bener. Karena Tinggal mana tawaran terbesarnya? benar sekarang melihatnya Iya. begitu. Tapi saya dengar-dengar Osvaldo Hai mau ke Bandung. Nah coba Pak Teddy gimana Pak Teddy? Osvaldo Hai Pak Teddy? Iya itu udah rame tuh orang berspekulasi, tapi kita lihat aja lah nanti. Masih seperti apa. spekulasi. Karena teman-teman lamanya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya udah bergabung duluan. Siapa tahu bisa reuni lagi bareng di Oh, sana. ada lagi yang lebih dulu, belum tahu kan? David Silva udah duluan yang ngajak. Oh. Udah dia ngajak duluan. Berarti rumor terdekat Iya, itu bisa iya. dibilang Tapi- Osvaldo tapi Hai. Nggak tadi tahu juga- kan yang ngajak David Silva ternyata bukan. Bukan Bercanda. dari manajemen. Tapi tadi waktu awal siaran saya dengar dari Pak Teddy juga, Pak Teddy, bahwa sejak main di Bali malah turun ya Pak. Betul. Bukan masalah hanya di dalam lapangan ya Pak. Bukan. Jadi mungkin ini yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa main bubble 3 bulan jauh dari keluarga, kemudian tinggal di hotel dengan satu teman yang sama, udah pasti secara mental itu akan berat sekali sebenarnya. Ya kan, kita bayangin aja, Bung Valen tiap hari sama Bung Dia satu kamar seharian. 3 hari Ya kan, aja kita jauh. bosan ya waktu itu. Jauh dari keluarga, ya kan, tapi hal-hal kecil bisa menjadi sangat sensitif kadang-kadang karena itu kan. Jadi Ya. memang kondusivitas tim itu harus dijaga. Nah, sedangkan ya ada tim yang diuntungkan lah dengan bermain di Bali sebenarnya. Jadi ya itu aja itu. Ya tapi bukannya menjadi alasan, tapi ya apa namanya, memang kita paham situasi ini tidak
tidak ideal lah. Ya. Tapi kita tetap bersyukur bahwa pada akhirnya liga kita bisa berjalan setelah 2 tahun tidak berjalan. Kita sangat positif untuk bisa menyambut dan bermain lagi di Liga 1 karena kita tahulah sepak bola sudah sangat menjadi olahraga yang sangat populer di Indonesia. Jutaan orang hidup tergantung dari sepak bola. Iya. Makanya kita sangat bersyukur begitu sepak bola jalan lagi, ayo kita dukung. Apapun itu kondisinya kita maksimal, kita semangat, kita dukung, kita jalankan sampai selesai. Nah, Kita dukung semua. Ya. siap. Pak Teddy mau langsung minta tanggapan Mas Hanif sekarang nggak? Nggak usah. Beda. Beda lagi. Nggak usah beda. dia, sini aja. Pak Peter. Ini Pak Peter nih diuntungin orang di Bali terus main, yang punya Bali lagi. Sorry Pak, saya lagi siaran. Langsung. Oke. Tapi Bang. semua yang kita wawancara juga Pak Teddy artinya memang di luar dari ada banyak sekali ya kekurangan dan juga mungkin di satu tempat menjadi sebuah situasi yang tidak Yang ideal. khusus ya. Tapi saya melihat satu bahasa yang sama adalah tetap lebih baik dalam kondisi seperti itu liga berjalan seperti kemarin daripada tidak berjalan ya Pak ya. Jadi Ya, betul. kelihatannya unsur permaklumannya juga sangat besar karena juga menyangkut dari isi dapur dari host dan komentator juga. Ya, karena kalau Benar. tidak ada pertandingan kita repot juga. Ya, dan keberlangsungan acara ini juga Pak Teddy. Kalau nggak, saya nggak nge-host juga. Iya, Yang tapi menarik- makanya gini lah. Maksudnya Yang menarik kita ini Pak kan- Teddy. Kita sebagai pelaku insan sepak bola, kita Iya. sebagai family football kan pasti harus berpikir untuk sesuatu yang lebih besar. Yes. Ya kan, kita tidak bisa egois memikirkan diri sendiri. Iya. Ya kan, artinya secara football family ini harus jalan, secara industri harus jalan. Ayo kita dukung deh. Di Nah. tengah situasi yang tidak ideal, bahwa kita sebagai 18 klub pasti ikut mengenai aturan yang dikeluarkan oleh PSSI dan PT LIB. Ya begitu diputuskan, ayo kita dukung sama-sama gitu. Jadi Didukung. apapun hasilnya bukan menjadi alasan, ya tapi kita harus tetap Ya. dukung dengan positif. Yes. Pak Teddy satu lagi kalau dari saya Dias dan Pak Hanif. Tapi kalau secara bisnis Pak, kan kalau secara prestasi peringkat 2. Which is good Secara juga, ya. bisnis sudah dirilis kayaknya nomor 1 tetap profit ada di Persib nih Pak. Wih, itu bisnis dari mana? Bisnis dari mana? Yang data dari mana tuh? Data dari mana tuh? Tadi Hanif ngasih tahu saya Pak sebelum siaran. Tetap Persib ya yang paling. Tapi secara Profit bisnis betul. dalam kondisi begini juga Pak memang juga berat atau tetap kemarin bisa secara operasional dan juga profit tetap ada Pak dari Persib. Pasti sangat berat Bung Valen Berat, bahwa ya? bukan hanya sepak bola lah sebenarnya kan Ya. maksudnya Semua sektor. kita semua sektor, semua industri, semua orang terkena dampak dari pandemi ini. Kita 2 tahun benar-benar tidak ada kompetisi sepak bola, terus kemudian padahal kan nilai jualnya adalah kompetisi ini gitu kan, Ya. sehingga brand-brand, sponsor-sponsor yang mendukung kita pasti kita harus jelaskan satu persatu, ya kan. Kita minta fleksibilitas dari mereka untuk bisa tetap membantu kita karena kita harus tetap bisa hidup, kita harus survive di tengah situasi pandemi kemarin. Dan syukur alhamdulillah kita akhirnya bisa melalui itu semua dan akhirnya di bulan Oktober 2021 ya kita Iya. mulai lagi Liga 1. Dan akhirnya kita selesai di bulan Maret dengan lancar, dan itu kita sangat syukuri, dan mudah-mudahan di Juli 2022 ini Liga 1 mulai lagi, mudah-mudahan bisa dengan sistem normal, Amin. format home and away, dengan penonton, dan itu mungkin industri akan balik kembali secara normal. Dan Nah. itu mudah-mudahan Amin. tadi udah makin banyak pihak-pihak yang ingin melihat sepak bola lebih baik lagi gitu. Oke. Siap. Pak tadi saya pengen tanya tapi dari segi fans ya, dari segi bobotoh Pak. Nah, so far gimana Pak reaksinya dari kemarin mungkin dari hasil season kemarin dan juga harapannya di season depan ini misalkan pemain-pemain kah adakah request sendiri dari bobotoh dari fans gitu Pak? Ya, kalau dari informasi dan media yang saya lihat bahwa Bobotoh sangat mengapresiasi mengenai hasil akhir dari Liga 1 2021-2022 kemarin, dan kita dari Persib juga mengucapkan terima kasih kepada semua Bobotoh atas semua doa, restu, dan dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan kita bisa bermain maksimal di AFC. Amin. Kemudian juga diberikan
hasil yang terbaik nanti di Liga 1 2022-2023. Oke, ini kita baru kita loh dapat Pak Teddy nih. Iya, ya kan? luar biasa. Aduh, saya bangga sekali dengan program ini. Dan spesial tuh pesan buat Boboto langsung Pak Teddy yang menyampaikan ya. Itu Pak Teddy. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan ketersediaannya barengan sama Depdagri hari ini Pak Teddy. Pak Teddy, Terima kita kasih, ngobrol yang dalam-dalam di kesempatan yang berbeda Pak Teddy. Jangan di sini Pak Teddy. Enggak dong. Kalau saya mau request Pak Teddy satu aja. Kami kan juga ada yang Jebret Talks Pak Teddy lebih ke sosoknya. Nanti kalau boleh juga saya undang untuk jadi tamu ya Pak ya. Boleh. Boleh kan, kalau Pak Pak? Teddy nggak bisa kesini Mungkin. kita yang samperin ya Bang. Siap Saya ya. tinggal nyamperin hari Sabtu di lapangan tenis. Nah, kita tenis bareng dulu, habis itu baru. Oh iya, karena sama mandi ya soalnya. Iya. Jadi kita ketemu Sabtu ini. Ke lapangan tenis kan Iya, gua. nggak apa-apa ke lapangan tenis ngomongin bola. Pak Teddy sekali lagi Makasih, terima Pak kasih. Teddy. Pak. Atur Terima kasih ya Kang Dias. Siap, Bung sama-sama. Alen, Kang Hanif, makasih. Siap. Terima kasih Pak Teddy. Siap, Sukses Pak untuk Teddy. Persib. Salam buat keluarga Makasih, besar makasih. Persib, Pak Ya. Teddy. Makasih. Waduh. Oke, ini menarik ya Pak Teddy. Langsung Luar luar biasa eksklusif aja di Depdagri Jebret Media. Ganteng ya. Iya ya. Pakai bajunya yang kerahnya diangkat gitu. Iya. Gimana ya? Ada aura. Bisa nggak ya gue umur segitu tetap segagah dan seganteng ini? Umur berapa? Umur 32. Beda dikit. Saya kan 31, Nggak, dia maksudnya 32. sosoknya kelihatan. Heeh. Kayak gue misalnya, kayak gue tadi lagi nunggu klien, gue nunggu di luar gitu. Orang nggak tahu gue CEO kan. Iya. Karena aura gue nggak CEO. Iya. Siapa Aura tuh? gue emang yang tukang-tukang angkat apa gitu. Tapi kalau Pak Teddy kelihatan tuh. Kelihatan ini ya? pasti seseorang nih. Gitu. Iya. Kalau lu kan kelihatan nih. Apa tuh? Ya apa ya? Auranya? Kayak mas-mas zaman dulu lah. Ini bahasa diulang-ulang media. Aura kasih. Bang, tapi gue pengen tahu ke Bang Valen. Muli udah kita bisa hubungi ya Muli? Udah ada. Belum. Muli panen berat nih. Iya, makanya sebagai Arema semua Muli. Waduh. agennya. Lah itu sih. Siapa? Ada Evan? Malis, Evan Ada Dimas. Malis, Evan Dimas. Dimas, Randy. Wow. Terus itu Hanif ke Jakarta. Iya. Sani Syabani. Ya itu kan ya Muli bener. semua. Gue langsung bilang gila jamnya si Evan sekarang kan pakai Rolex. Oh gitu. baru, iya gue baca. Dia langsung jawab itu dari Mas Muli. Mas Muli ngasih hadiah aja jam berarti dapat duitnya berapa? Wow, murah banget. Terus Indra Kavi bilang 350 juta tuh bang. Hah? Ngasih hadiah 350 juta berarti tuh agen dapat duit berapa? Minimal 1/10 ya kalau ngasih hadiah ya. Aduh, pajak hati-hati Mas Muli. 25. Pajak hati-hati. Pihak agen itu 25. Pihaknya 25%. Isunya seperti itu. Berarti 25%. Enggak, Muli bilang sama gue 5% doang ngambilnya. Kalau 5%-nya 350 juta gimana? Makanya nggak tahu yang benar apa 25 ya. Kalau Gabriel Budi sih bilang nggak tahu berapa. Pokoknya kita ini musimnya agen. Ya, Ya. lama-lama acara kita nggak cuma ditonton fans bola, tapi lebih- sama Dirjen Pajak ya. Lebih valid jawabannya itu ke owner, jangan ke agen. Lah. Owner biasanya akan lebih tahu. Kayaknya kan Kemarin, agen yang enggak, dapat- kemarin dapat aku fee. di Bali ketemu dengan beberapa owner menyebut sekian-sekian, fee untuk agensi sekian-sekian. Oh, cuma agennya mungkin beda-beda kali ya. Beda-beda, Mas Hanif Karena ya. mungkin gini, kalau klub mungkin menyampaikannya pemain jangan lebih mahal malah ngumuminnya. Iya. Itu karena nanti implikasi ke yang lain. Kalau agen kalau bisa malah nyampeinnya lebih mahal karena itu berhubungan dengan publish rate pemainnya. Betul. Tapi gini nih, yang ini beda case lagi. Kemarin kalau nggak salah di Pekan 3132, gua sempat ngobrol dengan teman-teman manajer. Saya juga sudah menghubungi Mas Gilang. Oh, bukan, beda, Tapi nih. Mas Gilang tidak balas WhatsApp saya. Enggak, di beberapa pemilik tim ya dan manajer juga sempat mengeluhkan gini bro. Jadi ada kaitannya. Kita lanjut terus aja sambil ngabuburit ya. Iya, Kalau boleh, nggak boleh. ngomong lapar. Bener. Gua ada meeting lagi bro. Kan udah buka puasa ini. Udah. Udah maksudnya nggak lapar lagi. Lapar belum makan setelah buka puasa. Iya. Yang berat belum gitu ya. Yang berat belum ya. Terus Mas Hanif? Jadi gini yang menarik, rata-rata owner itu ya belum semuanya ya sudah mengeluhkan harga pemain musim ini bro. Iya benar. Yang gue bilang Naiknya Naiknya drastis. gila-gilaan. Iya. Wow. Salah satu analisanya gara-gara Liga tiga tim promosi ini. Liga 2. Yang Liga 2 naik kan. Iya. Ya kan Tiga tim PPN promosi, juga ya. naik kan, jadi itu Iya. mungkin mempengaruhi. Iya, Rate iya. kita aja nge-MC nge-host Maka naik semua. disebut- Oh naik, gue malah turun nih. Naik, Bang. Karena kata BBM-nya naik. Gue malah kebalik. Abang, Lah itu tadi gue sama Giri, gue ditawarin satu kali podcast 3 juta. Gue bilang lalu gue bayarin lu pada aja talent lebih dari 3 juta, masa guanya CEO dibayar 3 juta? masa podcastnya Bang Lah Valen? ada nih kayaknya orangnya kesini nih katanya tadi mau nego sama gue. Gary, masa mahalan podcast gue sama Bang Valen? Ya makanya podcast gue minimal 10-11. Kalau cuma 3-3 mah suruh Gary yang berangkat. Aduh, kacau. Bang, tapi gue pengen tahu juga di sisi Bang Valen sebagai kemarin siaran siaran satu musim ya Gue kan? karena sekarang mau kelihatan kayak Pak Teddy, gue udah bilang dari kemarin, sekarang gue setiap muncul di show gue minimal pakai jas ya. Iya dong, biar aura Ubah ya, ubah lagi CEO-nya ya. tetap Iya, dapat. gimana? Iya, jadi gini Bang Valen. Jadi ini jasnya kulit ya, ini bukan ini loh, ini keren banget loh. Iya. Ya, Jadi terus- jam tangan berapa sekarang? Enggak, ini murah.
Nggak gini sekalian, yang bisa 800.000, pakai. 800.000. Iya. Oke Bang, gue pengen tanya dari segi Silakan tanya. fans. Tadi gue pengen tahu juga ada ini nggak sih Bang dari fans selama setahun ini bener di jam-jam prime time terus. Ya. Misalkan kayak Persib atau Persija mungkin Ya. jam di sana pun lebih malam kan. Ya, ya. Nah lo ngelihatnya gimana? Kan lo yang paling langsung berkenaan sama Benar. fans nih dan Ya. dari segi netral dan banyak fans gitu yang lo hadapin. Kalau gua melihat gini ya, prime time kan hubungannya dengan pihak-pihak yang sangat banyak. Stakeholder yang lain ya. Ya, televisi, penonton, kemudian juga pelaku, Pengiklan pun. panpel, kemudian beda 1 jam di Bali, Iya. dibandingkan waktu di sini gitu. Nah, tapi kan segala sesuatu sama halnya ketika satu pemain kurang dari maksimal untuk yang kena COVID kan akhirnya klub lain juga menyatakan nggak apa-apa kalau itu ditunda. Iya. Ya. Jadi gue pikir juga itu pasti udah ada lah obrolan untuk menyatakan ya memang jadwalnya Persib jam sekian, jadwal Persija jam sekian. Yang walaupun tadi ada banyak permakluman karena kondisi ini, tapi at least mereka tahu bahwa paling tidak itu harus dilakukan dulu di musim ini. Ya. Nah masalah kemudian nanti ke depannya seperti apa kan nanti formatnya akan berubah lagi. Tapi memang menurut gua itulah resiko tim yang punya share rating tinggi. Iya. Gitu kalau menurut Benar, gua, gitu. benar. Jadi itu sudah menjadi resiko sama kayak misalnya gue bawain. Itulah resiko yang sudah gue hitung adalah pasti gue akan dibilang tidak netral, Iya. netral. Gue udah mempersiapkan. Sama menurut gue klub ketika akhirnya ditaruh di malam terus betul dari sisi pelatih semua pasti keberatan lah. Ya. Dengan itu dengan waktu yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ya itulah ketika tim punya nama besar, punya penonton yang sangat banyak, tapi ada juga kepentingan bahwa ya yang nonton tuh paling banyak emang ini ya. Jadi Ya harus ditaruh di jam prime di situ, time. tapi tidak menutup kita juga nanti berharap tentu keadilan juga untuk klub yang lain ya. Nah, Nanti ya, bukan kemarin ya. Ya, supaya Ya. klub lain juga mendapatkan proporsi yang mungkin tidak sama, Tapi tetapi at dapat least- kesempatan yang sama untuk tayang secara yang TV Di yang jam itu ya? yang besar gitu. Karena kan ada waktu itu kalau bersamaan jamnya ditaruhnya di yang TV-nya ya. lokal channelnya. Betul. Lokal channelnya. Nah, menurut gua harus adil juga bahwa jangan terus dia di lokal channel tapi juga di yang tempat di mana Yes. gua menjadi host itu. Tapi ini adalah arah baik untuk sepak bola Indonesia Baik berarti. sekali. Jadinya emang secara bisnis. Harga jadi- pemain ini sangat baik. Nah, kan apalagi Tinggal harga pemain. perlu pemain mendapat sebuah pengetahuan bagaimana mengelola duit. Nah, benar. Karena benar, ini benar, duit benar, gede-gede benar. nih sekarang. Ya, ya. Yang gue bilang di episode kemarin, sekarang pemain nggak usah heran kalau mereka di atas 3-4 M. Satu season. Satu season. Dan kalau mereka nggak bisa kelola itu, ya lo bayangin lo punya 400 juta sebulan. Iya, masih muda Belum pula. endorsan, Iya. belum iklan, belum lain-lain. Iya, masih muda Masih lagi ya. muda, lo nggak bisa kelola. Ya, Ya, inilah saatnya Repot. kita, makanya jangan lupa nanti ngobrol ikutlah barengan sama ikutlah jebret media workshop itu, financial ada. klinik. Nanti kita akan ngobrol barengan Gua agen- buat agen. jangan dibuat duluan sama radio lu. Kadang ide gua gini radio lu buat duluan. Enggak, tapi podcast gue yang buat Nah, dulu. podcast lu buat juga. Kan gua orang penuh dengan ide tapi dicolongin. Plagiat dong. Hah? Ya tapi kan ide kalau belum jadi emang nggak bisa belum dituntut diklaim. gue. Iya, nggak bisa diklaim. Gitu. Jadi udah duluan. Tapi gue pengen tanya, Mas Adi pengen tahu juga ya, masalah dari segi pemain. Kalau di Indonesia gimana sih tadi secara jangka waktu kontrak kan rata-rata banyaknya setahun kalau di Indonesia. Sedangkan di luar negeri klub-klub Eropa minimal 4 tahun, 3-4 tahun, sampai 6 bahkan ya, 5-6 juga. Kalau untuk saat ini gitu, kepelatihan, manajemen sama pelatih kan kalau di luar juga ada pelatih pengennya siapa dikejar sama manajemen. Kalau di Indonesia banyaknya gimana sih? Apa keinginan manajemen doang dilihat dari segi bisnis yang tadi Bang Valen bilang? Oke, Atau kita- emang pure strategi pelatih ngelis nama baru dicari sama manajemen? Kita ngomong 2 tahun terakhir aja ya, Ya. dengan flashback. Kalau flashback memang ada beberapa fakta yang biasanya manajemen dulu yang menentukan baru pelatih. Nah saat ini sudah ada perbedaan. Pelatih dari lebih awal, nama-nama diserahkan Ke manajemen. Ya. Terus ada juga manajemen sudah merekrut, baru menurut pelatih. Nah beberapa case 3-4 tim kemarin, pelatih lebih awal, materi dicari oleh pelatih. Oke. Bahkan ada beberapa yang diambil dari akademi mereka sendiri. Ini fakta yang menarik sebenarnya. Oke. Sayangnya tidak semua klub yang berani dan mau mengambil pemain dari akademi. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau ke Bang Valen gue nanya beda lagi Bang. Ngelihat jejak dari liga klub yang baru di musim lalu yaitu Rans. Gue pengen tanya nih, ini banyak yang bilang juga kemarin sempat kita ngobrol sama dari Rans ya, perwakilan dari media Haikal. officer sama Haikal. Dia bilang gini, gue Lu bikin jangan sampai lupa. Karena- Karena kalau mau dapet job di Rans lewat Haikal. Iya, bener, Haikal, Jadi lu Mas harus Haikal. ingat namanya. mantap Mas Haikal. Ya, jadi Mas Haikal Itu yang megang semua job MC,
presenter di Rans itu Haikal. Saya iya cuman mengingatkan lagi. Gue pengen tanya, mereka bikin konten sebegitu banyak. Ini adalah showbiz bisa dibilang sepak bola Indonesia. Hal-hal itu juga harus diperhatikan. Nah, lihat dari Rans yang berhasil nggak cuma dari share, kan Liga 2 mungkin share-nya nggak sebagus Liga 1 untuk masalah banyaknya yang didapat mungkin ya. Tapi kan dia bisa ngedapetin dari segi-segi yang lain Bang. Ya. Yaitu dari AdSense mungkin Ya. atau dari product placement yang lain-lain gitu. Apakah klub-klub lain juga bisa memperhatikan ini gitu sebagai celah di Gua merasa tahun ke depannya? bangga dengan apa yang gue perjuangkan dengan teman-teman APPI ketika gue menjabat. Karena gue punya visi melihat sepak bola kita seperti ini. Nah, harus menjadi showbiz Gua gitu ya. harus sampaikan bahwa keadaan kita saat ini, bahkan di musim yang pandemi kemarin, itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat daripada zaman gua menjabat sebagai GM atau CEO APPI, GM APPI, ketika gue berjuang untuk pemain yang tidak digaji, ya kontrak diputus seenaknya, tidak ada jaminan standar minimum kontrak gitu. Jadi karena gue tahu bagaimana dulu, gue bisa melihat sekarang dengan segala kekurangannya tetap jauh lebih baik. Baik untuk pemain, Ya. baik untuk klub, baik untuk TV, baik untuk industrinya, Untuk sponsor. baik untuk LIB. Bayangkan LIB dapat duit berapa Iya. di musim kemarin Iya, iya, dari iya. semua pemasukan itu. Iya, iya. Walaupun banyak keluarnya juga. Banyak pasti keluar. Ya kan? Iya Mas Andi. Ngelihatnya jangan masuknya keluar. Lah makanya Oh, banyak juga, fokus artinya ke keluarga. kita sudah dalam on the right track untuk industri yang tadi lu bilang. Yes. Tadi ya, makanya keberadaan Rans seperti apa. Orang mau bilang itu selebritis, orang mau bilang itu cuman bikin Liga konten. klub konten. Tapi mereka bisa satu menaikkan value satu liga Yes. kompetisi Iya, Liga 2 iya, yang selama ini nggak yang dilirik selama ini sama nggak sekali. terlalu menjadi sangat tinggi nilainya. Betul. Kedua, mengganggu harga pasar pemain. Iya, itu Karena juga jadi bersama-sama penting. dengan Dewa dan juga Persis Iya. bisa membayar pemain di kasta yang di atasnya. Ya. Sehingga menaikkan lagi standar harga. Dan ini bagus untuk ternyata pemain. apa? Ketika didesak bahwa ada tim baru yang bisa menghargai segitu, ternyata klub yang ini Mampu kok. sanggup juga kok naikin harga daripada nggak ada pemain. Iya, Nah iya, ini iya. berhubungan dengan value Iya. gitu. Nah artinya klub akan berjuang lagi juga untuk memberikan publish rate, memberikan strategi bisnis kepada sponsor, kepada harga tiket ya atau apapun itu. Itulah yang akhirnya membuat industri ini berjalan. Iya. Ketika ini naik nilainya maka kan juga klub harus dapat untung lebih lagi. Betul. Berarti dia harus jadi sponsor lebih lagi. Mendapat sumber income yang juga lebih kreatif lagi. Ya turunannya nggak Mereka cuma lakukan itu. pertandingan aja. Iya. Penyelenggara dapat uang, TV juga dapat keuntungan, penonton semuanya gitu. Nah sekarang protes bahwa di TV kok gambarnya jelek. Satu itu bukan Indosiar, Indosiar itu beli tayangan dari PT yang membroadcast. Oke. Nah sebenarnya bukan nggak bisa HD, tapi penonton Indosiar banyak sekali yang TV-nya analog. Jadi belum mampu untuk Jadi HD belum mampu secara untuk kalau device-nya. distandarisasikan yang HD. Ya. Malah di sananya mereka nggak ketangkep. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, iklan. Jorok banget. Gue baru dari Inggris dan gue sering ke Inggris. Ya. Tidak ada pertandingan olahraga di luar yang gratisan. Yang nggak ada iklannya apalagi. Bahkan nggak lu pernah nonton ada. TV lokalnya di Inggris, Iya. itu murni film nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada. Karena semua harus bayar. Berbayar. Nah kalau kita memang loot di squeeze namanya kan, diambil 3/4 seperempat dalam berapa second. Buat gua, maklumin. Maklumin bener. Lo mau bayar? Video.com. Nah nantinya kan akan Semua kesana ada di semua. video. Iya semua. Ada World Cup, ada Ah, Liga Inggris, ada. ada ini. Ternyata Ada- yang ngumumin Rendra kok ngapain gue yang mesti ngomong? Iya. Udah. Tapi ternyata Ketahuan kan kan, ujungnya nggak apa-apa. ketahuan kan? Kita kan tetap dapat. Ternyata di video juga Nah. bang nanti ada saya. Nah, gua mau nambahin deh. Dapat Yang, di video cuy. Gua yang belum dapat malah. Mas gua, Hanif gua silakan. mau ngomongin ini Tambahin aja. Mas Hanif. Iya. Taruh sebelum lu tambahin. Ah. Lu masih di LIB nggak musim depan? Ya lihat aja nanti lah. Oh berarti masih naik. Oke terus Insya Mas Allah. Hanif. Nggak, terkait dengan kepedulian klub terhadap media, bro. Ini udah 3 kamera belum sih sekarang? Oh belum ya? Belum. Nah, Ada ini yang ada sedikit pakai spider cam kita bang. ini yang sedikit bedakan dengan kalau kita bandingkan sebelum pandemi di 2 tahun sebelum pandemi ya. Oke. Jadi setiap tim Liga 1 dan Liga 2 memang diwajibkan punya tim media. Awalnya hanya sekedar store lah. Ya. Jadi dinaikkan di Instagram segala macam, tidak dikeluarkan secara maksimal. Tapi yang 2 tahun terakhir, termasuk sebelum pandemi, gue ngelihat dengan mata kepala sendiri dan gue juga turun, terutama di Liga 1 ya, mereka punya tim media khusus. Sendiri Lu ya. kan dulu emang medianya ini. Kenapa? Ini lo tim medianya yang orange. Oh Oh iya. Sempat lupa bang. Sempat lupa.
Iya ya ternyata gitu. Justru itu awalnya dari 2017. Iya maksudnya lo loh. mau bilang sejak lo waktu itu create itu kan, akhirnya sekarang Diawali dari semua klub, punya. iya. Ya, Nah, benar. Berbekal Ya, ya, pengalaman dari klub itu yang gue bawa ke Bawa. level yang lebih nasional. Ini loh pentingnya dari Dari sisi- media. Tapi apa pentingnya hanya mengkomunikasikan atau maksudnya bisa dimonetize juga sih? Harusnya bisa Maksud lo yang dimonetize lo bilang semua ya. Bisa dimonetize, Oh, bisa. Iya, jadi turunannya tuh bisa banyak Monetize banget. itu apa dia? Monetize itu, nah tuh lihat sini, nanti ada workshopnya di Jebret Media Workshop. Monetize itu artinya banyak yang nggak ngerti. Beneran deh? Iya. Gua kira lo mau bridgingin ke workshop kita Gagal lagi. monetize apa artinya beneran? Ya monetisasi. Apa itu? Diduitin lah bahasa Nah. gampangnya tuh diduitin ya. Ada duitnya turunannya jadi Itulah yang kadang-kadang lu suka lupa. Betul. Lu pikir dengan bahasa-bahasa yang tinggi, pemirsa tuh ngerti. ya juga bang, Harus benar. dijelaskan. Harus dijelasin lagi. Tapi ini juga jadi sangat menarik. Berarti setiap tim sepak bola ke depannya tidak cuma menjadi tim sepak bola, tapi menjadi brand. As a Ya, brand. Ini yang jelas. jadi sangat penting. Jadi turunannya Jadi pun kalau jadi dulu banyak orang ya. berlomba-lomba maaf untuk menggolkan tujuan pribadi politisnya Iya. dia di klub. Sekarang mulai terkikis di mana orang berlomba-lomba untuk membuat keuntungan Ya, bisnisnya melalui sepak bola. Wah, itu. Dan bagi gua seenggak adilnya yang sistem untuk bisa membuat keuntungan bisnisnya melalui sepak bola jauh lebih terhormat daripada Dibanding. yang sebelumnya. Ya. Karena paling tidak lu akan punya bisnis plan. Ya. Lu kalau rugi lu akan pikirin gimana caranya supaya lu balik lagi. Jadi gua menurut gua udah nggak zaman tuh bilang lagi begini. Ngurusin bola mah nggak ada duitnya. nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, yang ada malah buang duit. Lah tapi kok orang berlomba-lomba masuk ke ranah Bola. situ. Iya, benar-benar. Jadi ya dan makanya udah ini. terbukti dengan Raffi. Iya. Gua kan MC-in dia akhirnya 11 brand. Heeh. Dan yang ikut. itu pun dia stop karena nggak boleh Yang lagi, masuk. nggak Wow. muat. Artinya Wow. kalau dia bisa, yang lain bisa dong. Pasti bisa. Makanya itu yang jadi PR dan Jangan juga- selalu bilang gua kan daerah sini nggak punya ini. Nggak. Bali. Iya. Bali kan dulu juga bukan Bali United. Iya. Iya. Itu Dia punya brand. Semeton, punya 3 klub dulu kan. Tapi akhirnya dia bisa bangun industri itu. Bisa artinya, ayo dong semuanya berlomba untuk seperti itu. Cakep sepak Terus bola juga kita. Prilly masuk. Kemudian Iya, ya kan? Prilly. Ya, oke lah. Banyak lah. Jadi nama-nama besar ini juga mengundang nengok Dan itu banyak ada di brand era juga. siapa akhirnya ini semua masuk? Mantap nih. Ih, Gokil siapa nih. ketumnya? Iya nih. Nggak tahu Pak saya. Iwan Bule, Jebretox Pak. Pak ini juga Pak Direktur, Pak Direktur, Jebretox Pak Direktur LIB, Pak Lukita, Nah maksudnya tadi itu yang saya nggak tahu. Pak Direktur, ayo Jebretox Ya, Pak. jadi ini banyak- Pak Menpora, Jebretox. Banyak Pasti mau, turunannya. beliau pasti mau. Iya bro. iya, nah, ini emang talk show-nya olahraga Ya. Indonesia. Bener kayak kemarin gue mengalami sendiri kaget banget. Kemarin sempat syuting di Bali United Studio. Oh, udah syuting lagi. Iya di Bali Wow, United Studio di bang. Jalan Panjang. Belakangnya itu Wah, ada hari studio ini ada buka puasa nggak diajak? Ada acara hari ini. Enggak. Nggak diajak? Enggak, di belakangnya bang di studionya. Berarti belum jadi keluarga Bali United Belum, Anda. itu juga brand lain yang nyewa studionya. Oh, iya. Ya, jadi studio ini industri yang Ya. menjanjikan Lu harus masuk ke kantor depannya. Bali United. Iya. Mereka punya layar besar. Ya. Itu tentang Google Trends, tentang apa yang terjadi. Nah. Itu dipantau. Makanya kalau lihat admin-adminnya Bali United itu kan pinter-pinter untuk dia tahu yang lagi rame apa. Lagi satset berarti Ya. dia mainin satset. Mainin di situ. Lagi ngomongin misalnya, ini Ah. bukan Bali United, misalnya OnlyFans, ya, itu bisa jadi Turunannya untung. gimana gitu Iya, ya. itu ada tuh di layar gede banget. Jadi, kayak gue bilang tadi, Pak Teddy nyampaikan ada yang diuntungkan nih kayaknya. Mungkin Pak Peter tuh. Pak Peter di Bali sih. ini kompor juga di sini. Enggak, gue udah WhatsApp juga Pak Peter. Wawancara dong, belum balas tadi nelpon. Oke. Cuman belum gue angkat Pak Peter. Jadi gue juga sekarang terbuka untuk gini Dias dan juga Mas Hanif. Iya. Dulu gue karena di APPI sulit sekali gue berkomunikasi dengan para Pemilik klub. pemilik klub. Ya, karena ada di satu sisi APPI. Sekarang dengan banyaknya memang yang pebisnis di sana dan lain sebagainya, akses gue pun untuk berkomunikasi dengan mereka Lebih mudah. Dan kemudian setelah mereka mengenal gue langsung, bukan karena dari orang, Ya. akhirnya terjalin komunikasi yang lanjut gitu. Yes. Bahwa ternyata Valen ya orangnya yang memang begitu, nggak yang seperti mungkin pernah disampaikan. Jadi itu yang gue bilang, dari sekarang gue bisa berkomunikasi dengan para pimpinan klub aja, bagi gue udah jauh berbeda keterbukaan industri sepak bola kita, dan itu very good untuk Indonesia. Terus kapan dong Len? Lo emang gak diajakin di Klub. Gini. Heeh. Gua ngurusinnya tim di Liga Inggris bro. Yes. Gitu, di Dan sini juga kalau Bang Valen sampai ngurusin salah satu Di sini gua liga, di Jebret Media aja. gimana nasib di Jebret Media? Intonasi kayak Rendra sih. Apa? Intonasi barusan kayak Rendra. Iya. Kok lu kangen sama Rendra? Iya.
Yaudah terima kasih. Entar dong ah. Ntar tunggu Dikit sekalian. lagi lah, weh, dikit lagi. Oke, tapi potensial nggak? Nah, sekarang gua mau nanya juga. Ah. Apa lo dapat program apa lo? Ada Bang barengan sama Tapi temen katanya kita bikin juga. itu 2 orang kagak bisa siaran di gua hari ini. Karena Maksudnya jadwalnya apa live. tuh? Live dan bentrok. Iya, terus gimana? Ya. Siapa yang harus ngisi di itu kan hari yang live. Itu dia Bang. Itulah kadang-kadang ketika kita udah ada tawaran yang lebih, ya di sini tuh tidak ada yang bisa kayak Justin. Enggak Bang. Gitu loh. Dia punya prioritas untuk bilang bahwa ambil gue jadwalnya setelah gue siaran di sini. Iya, gue juga gitu Bang. Tapi Tapi ya udah, ya. lu nggak usah. Tapi ntar tunggu program yang lain dapat, yang ini gue lepas. Sama kita tanya dong, kita juga nanti harus undang Hanif nih di Jebret Talks. Oh bener. Karena orang akhirnya belum tahu secara Profiling. sebenarnya dia ini siapa. Profilingnya yang Iya. utuh. Dialah yang paling tahu dulu awalnya Maria Vania memulai jadi presenter. Tuh. Bahkan ya, kita Kalau Karena kesana- dia pernah dorong Vania sampai handphonenya kecebur ke kolam. Handphone kecebur Itu ya, saksinya, yang pakai topi itu saksinya. udah minta ditutup. Kemudian Vania itu sakit kepalanya. Terus dia bilang ini, Mas Hanif, kenapa? Nggak apa-apa. Handphone saya. Udah. Akhirnya Mas Hanif gendong. Wow, Mas Adi ternyata lebih dekat sama Bima Arya Kretek ya. Dia gendong produser acaranya, bukan Maria Bukan, Vanianya. salah. Oke, jadi kita Jadi dia orang lama juga. Oh, udah lama banget Orang lama pasti. di sepak bola. kelihatan dong dari tampilannya yang tadi Kelihatan. Bang Valendi. Tampilannya kan kelihatan udah Ya, lama di sepak cuman bola. karena berbagai aktivitas tidak boleh ekspor sesuatu yang tidak layak untuk diekspor. Ya, tidak boleh terlalu muncul ya Mas Ya. Hanif ya. Oke, berarti kita berharap Bang, tapi gue pengen tanya terakhir Mas Hanif dan juga Bang Ya, lo Valen. tanya dulu dah. Semua tim berpotensi mempunyai tim media yang bagus seperti let's say kita ngomongin Bali United yang tadi udah ada contohnya. Di Liga 1, Potensial nggak? Liga 1. sangat memungkinkan. Sangat mungkin kan. 5 menit aja guys ya. Bahkan nggak apa-apa ya. kalau kita lihat beberapa tim sekarang ketika dia merekrut tim media, Heeh. prioritas utama tidak lagi paham sepak bola, tapi paham bagaimana mengulik media. Kan ada beberapa yang dia merekrut tim berdasarkan karena passion di bola. Iya. Sekarang udah ada beberapa yang dibalik. Jadi logikanya dia ngambil tim media yang lihai mengulah media, baru soal fanatisme bola itu dikembangkan. Borneo juga ya, selain Bali United, Borneo juga. Nah ini Bang Valen. Borneo dari awal Dari sangat- awal. sangat Kenapa, kreatif bro? dia. Apa balik? Lagi press conference. Ah. Oke bos. Thank you bos ya, masih diangkat. Thank you banget nih bos. Itu Bang, siapa langsung? Muli. Wah, preskon terus. Gue pikir udah nggak diangkat Iya. gue. Ternyata barusan diangkat. Dan lu denger kan apa Iya, teh? lagi preskon. Lagi preskon. Iya. Tapi berarti Ada pemain. masih ngangkat Telepon telepon kita. kita. Dan berarti preskonin pemain dong. Betul, ada pemain yang mau dirilis bentar Bisa lagi. diolah untuk Cair minggu depan. lagi. Iya, Ya, kita tunggu aja. Berarti kita bentar lihat lagi aja lah. beritanya udah rame Harus nih. naik. Siapa yang barusan Iya. dipreskonin sama Muli? Nanti potongannya kita ambil, Ya. kita naikin, dia nggak tahu tadi kan masuk acara. Betul. Iya. Semakin dia marah, kita viral. Iya. Dan kalau dia kesini makin viral. Ya, itu kan Muli. Kita telepon Budi ya. Telepon Budi di iseng-iseng nih ya kan. Dia preskon juga nggak ya kan? Budi ini juga sama. Oh ini agennya Simic, agennya Spaso. Wow. Dia pernah kita telepon juga ya. Pernah. Coba kita lihat Coba nih nih. pemirsa. Ini reality show nih pemirsa. Iya, ini tanpa settingan. Tanpa settingan. Karena kita Coba. lagi nunggu makan besarnya kita tadi habis Habis buka. Ini belum datang nih. Aduh. Kerapu bakar nih. Belum? Belum. Ini agen-agen lagi nggak bisa ngangkat telepon. Mungkin lagi pada preskon nih. Dia tahu nomor-nomor yang kayak Valen ini mah nyari berita. Iya. Tapi kalau nomor kayak Pak Nabil. Langsung. Pak, gimana bos? Deal nggak? Karena nyari pemain. Iya. Kalau gua telepon beda lagi kali bro. Kalau telepon mau ngasih tahu regulasi. Regulasi baru. Jadi beda diangkatnya ya. Beda. Bentar ya guys. Nggak diangkat. Sekarang komen-komen netizen bilangin, oh gila Jebret Media aksesnya makin Wih. ini loh, sekarang diteleponin mau. Dia nggak tahu. Abrar kan kalau nelponin orang nyamar. Palsu. Kalau nggak diangkat itu kalau nggak gua ajarin itunya ngetik halusnya. Kalau nggak dia kan Pak, nanti saya wawancara jam 1 ya, makasih. Gitu. Orang siapa yang mau diwawancara begitu WhatsApp-nya? Abran. Iya. Pak, nanti ada wawancaranya jam 3, makasih. Iya, mungkin nanti setelah nikah Bang, dikasih tahu istrinya nanti ya. Mau nikah bentar lagi. Kasihan istrinya. Ya udah terbukti Gabriel Budi sama kayak Muli. Lagi preskon mungkin Nggak ya. diangkat telepon. Oke, mungkin mudah-mudahan juga tadi yang dibilang sama Mas Hanif bagus ya punya tim media sendiri. Siapa tahu mungkin juga kalau perlu memang nge-hire media strategi sendiri, agensi yang udah profesional Udah beberapa juga klub untuk sih ke depan. udah ada sih. Ya, nanti kita coba bahas masalah itu dan membahas juga Bang. Ini bagus juga nih untuk jadi Jebret workshop juga tuh untuk agensi dan lain-lain ya. Benar. Media strategis
Ya, thank you Bang Valen, thank you Thank Mas Adim, thank you Jebret Team. Pak Teddy terima kasih tadi sudah bersama dengan kita, sampai ketemu lagi. Abis ini pasti gue ditanya, Dah. kapan Persija nih? Oh iya udah. Pak Panca. Masih kan Pak?